Halo teman-teman, kita ketemu lagi kali ini di video tentang teknikal dan fundamental ya. Jadi pergerakan harga di forex itu digerakkan oleh dua dua macam sumber ya, yaitu teknikal dan fundamental. Yang paling besar sih pergerakan harga digerakkan oleh fundamental. Biasanya teknikal untuk melihat kapan kita masuk ya. Artinya masuk kapan kita untuk mengambil posisi buy atau sell. Sebelum teman-teman belajar teknikal dan fundamental, ada baiknya teman-teman daftar dulu ya. Kalau belum punya account di Master Forex, silakan klik banner di atas kelas kuliah.in. Kenapa saya minta teman-teman daftar di sini? Karena kalau teman-teman daftar di sini, maka secara otomatis teman-teman ada di grupnya Master Forex Surabaya ya. Jadi nanti kalau teman-teman beli deposit di sini di itukar.com, teman-teman dapat harga yang ini ya, yang 9.400, bukan yang 9.500. Ini karena masuk dalam grup Surabaya. Oke, jadi pastiin teman-teman buka dari sini. Kemudian kalau buka ini pilih yang ID, terus buka account ya. Bisa tampilannya seperti ini atau nanti berbeda, sama saja. Silakan membuat account dan pastikan daftar dari banner ini ya, untuk masuk ke grupnya Master Forex Surabaya. Oke, yang pertama kita akan belajar yang namanya technical analysis ya. Oke, technical analysis kita mainnya di MetaTrader. Jadi memang MetaTrader akan kita pelajarin setelah ini ya, tapi di sini kita akan coba yang namanya technical itu seperti apa. Oke, kalau saya simple ya. Saya sudah coba semua hampir indikator, kemudian yang terlalu rumit ya. Terlalu rumit, akhirnya saya kembali lagi ke simple yang moving average, pivot, dan resisten. Oke, saya kasih gambaran seperti ini. Kenapa saya kembali ke simple? Saya pernah baca sebuah buku Alkisah di suatu perusahaan sabun kalau nggak salah ya. Itu yang ada di Jepang, kira-kira pada suatu hari terjadi komplain karena sebuah sabun itu nggak ada isinya ya. Nggak ada isi sabun karena dikomplain oleh customer. Akhirnya pihak manajemen memutuskan untuk membuat teknologi agar bisa mendeteksi kalau nggak ada sabun di dalam kemasannya ya. Akhirnya digelontorkanlah uang jutaan yen untuk membuat infrared di bagian finishing, di bagian quality control. Nah, kabar ini terdengar oleh saingan mereka. Yang dilakukan oleh saingan mereka sangat simpel. Mereka tidak mengeluarkan uang banyak untuk membuat infrared, tapi mereka hanya meletakkan sebuah kipas angin di line terakhir atau di finishing. Jadi ketika sabun itu nggak ada isinya, otomatis pasti terbang ya. Nah, kan simpel banget jadi. Saya setelah membaca itu saya berpikir kenapa saya nggak kembali ke indikator yang pernah saya pakai, yang sudah terbukti bisa menghasilkan ya. Oke, ini adalah indikator. Nanti teman-teman bisa download template-nya, kemudian indikatornya. Contohnya seperti ini. Kalau saya mau buka chart baru, misalnya USD JPY ya, dolar yen. Kemudian nanti teman-teman pilih ini aja, kemudian ada namanya Smart Pips 2. Nah, dia langsung
langsung membuat formasi seperti ini. Sebenarnya untuk indikator teknikal ini banyak. Kalau teman-teman lihat di sini ada tanda plus ya. Di sini ini banyak sekali indikator-indikator. Kalau kita klik ada accelerator, oscillator, alligator, average, oscillator, trend juga terbagi dari ini ya, Bollinger Band, moving average, parabolic, dan seterusnya, volume, bill, custom. Nah, ini banyak lagi. Nah, kalau ini kita terapkan ke dalam chart ini bisa jadi jadi bingung malah ya. Jadi sangat-sangat bingung membaca chart. Jadi malah kita telat untuk mengambil kesempatan untuk membuka posisi buy atau sell. Oke, saya akan jelaskan dulu teknikal yang saya pakai. Yang pertama, saya hanya menggunakan pivot, resisten 1, resisten 2, resisten 3, support 1, support 2, support 3. Nah, ini semua sudah otomatis ketika teman-teman upload template ini sudah akan muncul. Kemudian di sini ada moving average yang merah ini kelihatan ya. Moving average 21, eksposional, kemudian warnanya merah, periodnya 21, dan yang putih ini moving average 7, eksposional juga, warnanya putih, bisa diganti di sini. Oke. Nah, dalam teknikal ini sangat-sangat gampang kita membacanya chartnya ya. Karena saya nanti ada detailnya sendiri bagaimana saya mengambil posisi buy atau sell. Namun yang jelas untuk teknikal ini kita hanya mengandalkan membaca terutama candlestick ya, candlestick, moving average, dan pivot ya. Pivot ini resisten dan support. Saya akan jelaskan satu-satu. Pertama kita akan jelaskan dulu candlestick pattern. Oke, kita akan membaca candlestick ya. Candlestick ini menggambarkan harga yang sedang berlaku di pasar ya. Artinya satu candlestick ini bisa menggambarkan kekuatan antara buy atau sell, kekuatan bullish atau bearish ya. Bearish itu sell, bullish itu buy. Oke, saya akan tunjukkan untuk satu buah candle seperti ini ya. Ini adalah harga tertinggi dan ini harga terendah ya. Jadi ujung ini harga tertinggi high dan ini harga terendah low. Kemudian di tengahnya ini ada batangnya ya. Batang hijau full ini. Nah, ini adalah harga pembukaan ini ya. Harga pembukaan ini artinya setelah candle ini selesai, maka harga pembukaannya adalah ini yang dititikkan dengan tanda panah. Kemudian dia naik sampai di sini harga tertinggi dan kemudian dia closingnya di sini ya. Ini harga satu candle ini, harga tertinggi ini, harga terendah paling bawah yang seperti jarum ini ya, dan kemudian batangnya ini adalah harga pembuka dan harga penutup. Kemudian kita lihat lagi sampelnya untuk yang turun. Yang turun kita lihat ini ya. Ini dia harganya bukanya di sini. Harga pembuka, harga tutupnya ini. Kemudian ini adalah harga tertingginya dan ini harga terendah. Artinya seperti apa gambarannya? Gambarannya ketika candle ini selesai, maka dia pembukaannya ini, kemudian dia turun, tutupnya di sini, kemudian dia juga pernah naik, mencapai harga tertinggi, tapi didorong lagi oleh kekuatan bearish ya, terus didorong sampai akhirnya closing di sini. Ya, seperti itu. Kita lihat contoh lain lagi.
Contohnya candle ini ya. Ini bukanya di sini, kemudian tutupnya di sini. Dia sampai pernah mencapai harga tertinggi di sini, tapi turun lagi, tapi masih dalam status bearish bullish ya, naik ya. Dan dia pernah sampai di bawah sini harga, kemungkinan dia turun dulu kemudian baru naik ya, seperti itu. Nah, ini adalah candlestick pattern. Kita lihat langsung di MetaTrader ya. Nah, seperti ini. Kita bisa besarkan menggunakan ini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada pola-pola ya, ada pola semua, ada polanya. Nah, di forex yang bisa membaca candlestick bukan dari hafalannya. Artinya banyak buku di Gramedia, teman-teman bisa cari di internet juga banyak tentang apa itu candlestick hammer ya, terus shooting star atau short head and shoulder, kemudian ada juga doji ya, dan seterusnya ya. Tapi yang diperlukan di sini adalah jam terbang. Makanya nanti teman-teman 1 bulan harus menggunakan account demo ya. Jadi di candlestick ini saya akan besarkan lagi. Nah, ini adalah harga, saya kasih contoh ya. Setelah kecil ini habis, maka akan membentuk harga baru di sini, pembuka ya. Kemudian sempat dia turun ke sini harga terendah, tapi dia naik lagi sampai harga tertinggi, akhirnya closing di sini, dan seterusnya. Membacanya seperti itu. Nah, kalau seperti ini namanya doji ya, artinya harga pembukaan dan harga penutupan sama. Kemudian lagi ini yang merah ya, kita lihat. Yang merah setelah yang kecil ini, kemudian dia sempat dikit banget ini. Dia mencapai harga tertinggi, kemudian dia sempat turun juga sampai harga terendah, dan akhirnya kekuatan bullish mengangkat dia sampai di sini. Ya, seperti itu. Nanti kita akan banyak sharing di kelas. Kemudian pivot R1 resisten support. Nah, dalam sebuah harga itu ada namanya tahanan ya. Jadi resisten di sini sama dengan tahanan, harga tahanan. Artinya setelah harga menyentuh ini, kemungkinan besar dia bisa kembali ke sini, ataupun kalau dia tembus ini dia maka akan break. Dia akan menuju ke sini, ke R2. Ya. Begitu juga kalau dia menyentuh support ya, support pertama. Bisa jadi dia akan menyentuh support kedua dan menuju support ketiga. Tapi di support kedua udah kembali lagi ya. Kita akan contohkan langsung di chart ini di time frame H1 ya. Nah, di sini jadi setiap hari ada pivot harian atau harga rata-rata ya. Misalnya setelah satu hari ini tutup ya, kemudian besoknya ada nama pivot baru, ini yang hijau ini ya. Nah, harga setelah di hari sebelumnya ini turun, dia ternyata di sini menyentuh R1 ya, yang biru bawah ini
sorry bukan R1 tapi S1 ya, support ya, support 1, dan kemudian dia di sini tertahan di R1, kemudian dia mencoba naik lagi, naik sampai di pivot, dia tertahan lagi ya, dia tertahan di sini, kemudian dia kembali ke sini, kemudian dia tembus support 1, kemudian dia menuju support 2, dan dia nggak sampai support 3 ya, sampai di sini, kemudian dia kembali lagi. Kemudian pada hari selanjutnya dia langsung sempat turun sebentar, kemudian dia naik mau menuju resisten 1 ya, resisten 1 yang merah ini, kemudian dia mencoba menembus tapi nggak bisa, dia kembali lagi ke arah support, tapi supportnya tertembus ya, supportnya tertembus, kemudian dia terus turun. Pada hari berikutnya mencoba menembus S1 tapi tertahan lagi ya, dia naik lagi ke support lagi, tembus. Nah, jadi seperti itulah pergerakan harga, selalu ada namanya harga rata-ratanya atau pivot, kemudian ada resisten, tahanan atas ya, kemudian ada support di bawah ini. Jadi biasanya kalau harga sudah menembus di pivot, dia akan menuju ke resisten, tergantung dia harganya buy atau sell ya. Kita cari contoh. Ini oke nih. Ini harga bermain-main di pivot ya pada hari itu ya. Jadi dia nggak sampai tembus, kemudian dia naik ke atas, tertahan di resisten pertama, kemudian dia balik lagi ke pivot, kemudian dia kembali lagi ke atas, tapi di atas resisten 1 tembus, break, kemudian naik lagi resisten 2 break sampai mau menuju resisten 3. Biasanya tahanannya adalah sampai resisten 3 ya. Kalau resisten 3 bisa dia mantul lagi kembali, harganya kembali ke resisten 2, atau nanti tembus lagi sampai ke pivot. Seperti itu. Kita cari sampel lain lagi. Yang turun ya, yang turun. Oke, ini ada yang turun. Nah, ini yang turun. Oke, ini harga dari hari sebelumnya dia udah menembus support 1, tapi ternyata nggak kuat sampai support 2, dia naik. Hari berikutnya ada pivot baru, kemudian dia harga naik mau masuk ke resisten ini ya, resistennya tertahan, dia kembali lagi ke bawah, pivotnya tembus, dia ke support 1, support satunya ternyata nggak terlalu kuat di sini, bearishnya atau sellernya bertahan di sini, banyak yang take profit atau stop loss di sini ya, kemudian dia kembali lagi. Dan hari berikutnya begitu lagi, naik lagi di pivot, tembus pivot, resisten, kembali lagi. Nah, harga jadi seperti itu. Jadi di teknikal ini yang perlu dipahami teman-teman adalah keseringan berlatih sehingga kita nanti melihat harga itu sudah paham ya, sudah paham kapan harga itu membalik atau kapan harga seperti ini ya, seperti harga running saat ini dia ada di support 1, kemudian nggak kuat ya, dia support 1 mau ke support 2 nggak kuat, dia akhirnya ke atas. Ini kemungkinan dia akan sampai di pivot atau mendekati pivot, dan kemudian kalau tembus dia akan ke R1, tapi kalau jadi harganya di sini ya, harga pertamanya kalau dia nggak tembus
pivot, kemungkinan dia akan kembali lagi ke sini. Seperti itu. Oke, kalau untuk yang sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ini nggak terlalu signifikan, cuman ini untuk membaca aja bahwa di M1, M5, M15 ini udah sama semua nggak? Contohnya sepertinya M1 sudah hijau semua indikatornya, naik, M5 naik, M15 naik, M30 naik, H1 naik, H4 masih turun. Artinya H4 itu ini ya. Nah, H4 itu masih turun. Kemungkinan tapi ini naik sampai ke pivot ya. Dia akan naik sampai ke pivot ini, kemudian dia akan terkoreksi ya. Akan terkoreksi ke bawah mungkin sebentar, langsung naik lagi, atau dia terkoreksi ke support lagi. Nah, cara lainnya adalah untuk teknikal adalah kita menentukan kapan kita akan membeli dan kapan kita akan menjual ya. Jadi kita bisa memindahkan ini time frame H1, M15 atau M30 ya. M ini menit 15, menit 30, H1 ini 1 jam. Jadi misalnya ini M15. Di M15 pun kita kalau tarik garis ini seperti ini ya. Ini ada support dan resisten sebenarnya ya. Kita lihat. Ini harga naik sampai di sini dia turun. Turun untuk sampai di sini ternyata harganya nggak kuat, turun lagi, dia naik lagi ke sini. Ya. Kemudian harga turun lagi. Agak jauh sedikit, tapi kemudian mantul lagi. Nah, di sini ada support dan resisten juga ya. Nah, di sini resistennya dan di sini supportnya. Nah, kalau kita mau masuk pasar, itu lebih baik kalau kita membuat garis trendline ini ya. Garis trendline, jadi kita gambar sendiri, dan bagusnya kita ordernya pada saat di atas ini. Misalnya harga sudah naik, kita bisa sell. Ini dari sini ke sini 36 pips ya. Kemudian harga di sini kita udah cut loss atau take profit 20 poin sudah dapat di sini mungkin ya. Dan di sini kita sudah buy lagi ya. Kita buy take profit 20 pips lagi, dan selalu ada stop loss di sini kalau dia menembus sampai ke pivot. Kita cari contoh yang lain. Jadi time frame 15 ya. Time frame 15. Nah, kita lihat yang ini break ya. Kita tarik, kita tarik garis ini. Trendline ini saya menggambar resisten dan saya menggambar support ya. Support seperti ini. Jadi membacanya seperti ini. Ketika harga naik, ini kebetulan dia menembus resisten 1, ini pivotnya ya, ini resisten 1, kemudian harga nggak sampai ke resisten 2, tapi dia berhenti di sini, kemudian dia turun, dia membentuk support di sini, ya, kemudian dia naik lagi, dan di sini ada resisten 2, tahanan harga atasnya tertahan di sini, kemudian dia ke bawah lagi, menembus resistennya, menembus pivotnya, tembus sampai ke support.
satu, dan kemudian mantul lagi, seperti itu terus ya. Oke teman-teman, itu tadi sedikit sekilas tentang teknikal ya. Kalau nanti mau belajar banyak dan komplit, maksudnya komplit bukan berarti sempurna ya. Mau tahu lebih banyak, saya akan sharing lagi di kelas, tapi saya hanya akan mengajarkan yang sudah saya gunakan dan saya anggap simple dan bisa profit ya. Teman-teman pasti suka juga kan yang simple tapi profit daripada terlalu banyak indikator pusing. Lebih baik Anda juga nggak usah mengenal ini ya, mengenal apa indikator-indikator ini, karena kalau Anda udah kenal, Anda pengen coba. Kalau udah pengen coba ya udah terusan lainnya coba-coba terus ya. Cukup saya aja yang sudah 3 tahun cobain ini indikator dan akhirnya kembali lagi ke yang simple. Oke, sampai di sini video teknikal. Nanti lebih panjang lebarnya lagi kita akan diskusi di kelas ya. Dan di video selanjutnya saya akan jelaskan tentang fundamental. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.